Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan dari makanan favorit kita semua, yaitu nasi Padang dengan nasi kapau. Kalian semua pasti sudah kenal dengan yang namanya nasi Padang kan? Malahan mungkin jadi makanan favorit. Nasi Padang udah terkenal dengan kelezatannya yang bikin ketagihan dan pastinya juga kekenyangan. Hehehe. Dan kayaknya nasi Padang itu ada di mana-mana di seluruh Indonesia ya. Dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri loh. Kalau aja bulan bisa dihuni manusia, bisa-bisa ada orang jualan nasi Padang juga di bulan. Hehehe. Sebaliknya dengan nasi kapau, kayaknya banyak ya orang yang kurang tahu. Emang sih penjual nasi kapau gak sebanyak penjual nasi Padang. Lagi pula secara penampakan umum sih, sebenarnya Padang gak jauh berbeda. Bisa dibilang mirip anak kembar, serupa tapi tak sama. Tapi tetap ada perbedaannya loh. Oh ya, saya juga ingin memberikan sedikit info karena banyak orang yang keliru dengan nama nasi Padang. Karena seharusnya namanya adalah masakan Minang. Karena Padang itu adalah nama kota, ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pemilik rumah makan Padang itu bisa berasal dari berbagai kota di Sumatera Barat, kayak kota Padang, kota Bukit Tinggi, kota Solok, kota Pariaman, dan kota lainnya. Malahan ada juga pemilik rumah makan Padang itu orang Jawa, Sunda, dan lain-lain. Itu mungkin terjadi karena nama Padang itu lebih terkenal daripada Minang atau Sumatera Barat. Jadi semua hal dari ranah Minang udah identik dengan Padang. Orang dari kota Bukit Tinggi aja dibilangnya orang Padang juga. Padahal kan dua kota yang berbeda ya. Hehe. Sama halnya dengan kita belanja di warung. Mau beli air mineral tapi bilangnya Aqua. Beli pasta gigi bilangnya Pepsodent. Iya enggak? Kalau kalian ke Sumatera Barat, gak bakalan ada ketemu yang namanya rumah makan Padang. Kalau di sana cuma ada restoran atau rumah makan bundu, restoran sederhana, pagi sore, simpang raya, dan nama lainnya. Nah, bedanya dengan nasi kapau adalah penjual nasi kapau tetap membawa nama kapaunya walaupun jualnya di Sumatera Barat. Apalagi di luar Sumatera Barat. Misalnya, jual masakan kapau, rumah makan kapau, dan lain-lain. Karena penjual nasi kapau ini hampir dipastikan adalah asli orang kapau. Salah satu desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini menjadi perbedaan pertama dengan restoran Minang pada umumnya. Lalu perbedaan kedua ialah dari segi penyajian. Restoran Minang pada umumnya sih biasanya memiliki etalase besar di depan. Etalase itu ada piring-piring yang tersusun rapi, berisi lauk khas nasi Padang yang kalian udah pada hafal dong. Sedangkan penjual nasi kapau pada umumnya hanya berupa meja yang di atasnya ada panci-panci besar tempat lauk pauknya. Dan penjualnya biasanya pakai sendok panjang biar bisa menjangkau panci-panci tersebut. Jadi memang penjual nasi kapau lebih sederhana daripada restoran Minang. Tapi kalau soal rasa boleh diadu coy. Lalu perbedaan ketiga ialah nasi kapau itu terkenal dengan gulai nangkanya dengan potongan-potongan besar plus campuran sayur rebung. Gak ada yang namanya nasi kapau kehabisan gulai sayur nangka.
Beda dengan restoran Minang umumnya, yang potongan sayur nangkanya lebih kecil-kecil, malahan sering kehabisan sayur nangka. Gantinya cuma dikasih sayur singkong atau kol mentimun. Kalian pasti sering mengalami kan? Selain itu, nasi kapau juga terkenal dengan lauknya kayak gulai tunjang, cincang, usus, otak, dan gulai-gulai lainnya. Full santan lah pokoknya. Makanya, jangan keseringan makan nasi kapau. Ingat kolesterol. Hahaha. Dan juga soal rasa menurut saya sih nasi kapau lebih nendang ya. Dan juga biasanya bong dari Sumatera Barat yang rasa dan teksturnya beda dari beras di Jawa umumnya seperti beras Cianjur. Biasanya sih berasnya dari kota Solok, Sumatera Barat yang kualitasnya sangat terkenal di ranah Minang sebagai beras premium. Berbeda dengan nasi Cianjur yang pulen, lembut, dan menggumpal atau lengket. Blok punya tekstur pulen namun tidak lengket alias terburai. Beras Solok menjadi komoditi kebanggaan masyarakat di Solok, Sumatera Barat. Beras Solok termasuk jenis beras long grain dengan butir yang lonjong memanjang. Setelah dimasak, nasi Solok punya aroma yang harum dan wangi. Teksturnya pulen, namun tidak menggumpal dan tidak cepat lembek ketika terkena masakan berkuah. Nasi Solok paling pas jadi teman makanan aneka masakan Minang yang identik dengan kuah kental seperti gulai. Ya, bisa dibilang nasi Solok dengan masakan Minang sih udah berjodoh. Istimewanya lagi, beras Solok sudah tersertifikasi oleh Kementerian Pertanian dengan beras kualitas premium. Beras Solok terbilang kokoh karena teksturnya tak mudah rusak ketika terkena kuah kental dari masakan. Makanya, rumah makan di Sumatera Barat pada umumnya memakai beras Solok ini karena memang jadi beras favorit. Begitu juga dengan nasi kapau di luar Sumatera Barat, kebanyakan memakai beras Solok. Klaimnya sih seperti itu ya. Rumah makan Minang yang bukan kapau ada juga kok yang memakai beras Solok. Biasanya rumah makan Padang yang terkenal. Perbedaan yang keempat adalah dari segi harga. Masakan kapau biasanya harganya sedikit lebih mahal daripada restoran Padang umumnya. Biasanya nasi kapau lebih mahal 20% sampai 30% dari nasi Padang untuk lauk yang sama ya. Contohnya, kalau kita beli nasi Padang, lauknya pakai daging hati, di restoran Padang kisaran harganya 15-20 ribuan. Kalau di nasi kapau, harganya bisa 25-30 ribuan. Sedikit lebih mahal kan? Tapi setimpal kok dengan rasanya. Kayaknya cuman itu aja sih penjelasan perbedaan nasi Padang dengan nasi kapau. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman bisa ditambahin di kolom komentar. Atau ada yang keliru dari penjelasan saya, bisa tolong dikoreksi ya. Walaupun saya orang awak, tapi kan bisa saja saya salah kasih informasi kan. Sampai bertemu lagi ya di video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye semua.